Beyond Glory Digital Dream Radio Line Eco Lifestyle. Halo sahabat Green, bersama saya Sari Indriati. Kali ini kita bersama dalam program Puan di Bumi, bincang perempuan dari berbagai perspektif, lingkungan sosial, problematika beserta solusinya. Dan program ini kerjasama Green Radio Line bersama sahabat Puan. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema mengenai gagasan Puan Riau menuju Pilkada 2024. Dan kita sudah bersama narasumber, harusnya ada 2 orang ya. Ada Herlia Santi dari Lembaga PPSW, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. Selamat sore, Si Santi. Sore Mbak Sari. Iya, selamat datang di studio Green Radio Line. Dan harusnya ada satu lagi narasumber kita dan kita akan lanjutkan dulu ya. Sepertinya ada kendala di jalanan. Baik, Si Santi, kita sore ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Masih puasa kan ya? Insya Allah. Nggak usah tegang. Oke, kalau kita eh, apa ya yang kita tahu PPSW adalah LSM perempuan yang konsisten dari tahun 1968 ya di 86 86 di Indonesia. di Rio mulai 93. Oke, boleh sharing dong, ceritakan sekarang di Riau perkembangannya PPSW bagaimana dan apa saja program dan mungkin berapa jumlah perempuan yang sudah dilakukan pendampingan. Silakan Mbak Santi. Baik, ya PPSW itu sebuah lembaga atau NGO-nya yang concern isu di perempuan, khususnya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan. Cuman hadirnya itu di Indonesia tuh tahun 1986, awalnya di Jakarta, masih zaman Orba ya. Oke. Makanya PPSW Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, belum berani pakai perempuan. Oke. Iya, iya. Nah, kemudian ada beberapa program yang ada di beberapa provinsi, salah satunya di Provinsi Riau, PPSW masuk awalnya itu di Kabupaten Rohil, melakukan pendampingan kelompok perempuan di basis. Nah, itu tahun 1993. Nah, dari situlah mulai mengorganisir kelompok perempuan di Kabupaten Rohil. Kemudian berkembang terus bermetamorfosa menjadi lembaga otonom PPSW Sumatera di tahun 94, tapi itu dia di Aceh dan Riau, PPSW Sumatera. Kemudian secara otonom lagi, berpisah lagi, merdeka nih Aceh sama Riau, menjadi PPSW Riau secara otonom sebagai lembaga anggota dari asosiasi PPSW, seperti itu. Nah, secara keseluruhan lembaga anggota asosiasi PPSW ada di 5 provinsi: Aceh, Riau, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, untuk giat kita di basis itu kita melakukan penguatan perempuan khususnya itu di desa-desa. Sampai saat ini PPSI Riau khusus di wilayah Riau itu sudah mengorganisir di 5 wilayah: Kota Pekanbaru, Kabupaten Rohil, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelawan, dan Kabupaten Bengkalis baru mulai kita masuk. Di mana di situ kita mengorganisir kelompok perempuan di 48 desa, hampir anggota kelompoknya hampir 2.500-an dengan jumlah kelompok sekitar 104 kelompok di 5 kabupaten ini. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah bagaimana peningkatan kapasitas perempuan, bagaimana perempuan itu memiliki kesadaran kritis, kemudian pengembangan ekonomi, karena perempuan selalu didekatkan dengan ekonomi ya, itu. Dan kita juga melakukan pendidikan-pendidikan terkait dengan kebutuhan perempuan, misalnya peduli HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, pendidikan ekonomi koperasi, karena kita PPSW itu masuknya dari penguatan ekonomi perempuan. Jadi kita tuh membuat satu kelompok, mulai dengan membuat satu kelompok, bagaimana perempuan memiliki kesadaran bahwa kolektif itu yang kuat untuk melakukan perubahan. Nah, tapi cara mengikatnya seperti apa? Karena kan orang akan apalagi zaman sekarang ngapain ngumpul kalau nggak ada manfaatnya gitu kan. Jadi dari dulu kita memang
menguatkan kelompok itu untuk berkolektif itu ya dengan kegiatan seperti yang tadi. Jadi mereka mempunyai ikatan bahwa setiap bulan ngumpul dengan aktivitas simpan pinjam atau prakoperasi, sehingga mereka jadi kita nggak mesti berundangan mendatangkan mereka menyiapkan konsumsi enggak, tapi mereka sudah terikat dengan kekuatan kolektif mereka bertemu setiap bulan. Nah disitulah kita melakukan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan pendidikan kritis soal politik, ekonomi, kesehatan. Nah itu yang kita lakukan. Oke. Jadi kegiatan pendampingan terus dilakukan hingga sekarang ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana PPSW Riau memunculkan kepemimpinan perempuan? Karena kan itu berkumpulnya para perempuan ya dengan latar belakang yang berbeda, kemudian juga memiliki berbagai macam karakter gitu. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan PPSW sejauh ini? Diawali dengan masuk di penguatan ekonomi tadi, bahwa kekuatan yang paling besar untuk melakukan perubahan adalah berkumpul dan kekuatan secara kolektif ya, karena ibarat kita selalu menyampaikan filosofi sapu lidi. Ketika kita ingin menyapu sampah, itu nggak bisa satu batang lidi atau dua batang lidi, tapi sekelompok lidi gitu kan. Nah itu yang kita sampaikan ke perempuan-perempuan, kawan-kawan perempuan di basis. Dan itu perlu dari diri sendiri dulu. Kita mau merubah atau tidak ini dengan kita memunculkan dulu ada ketidakadilan terhadap perempuan, kemudian ada kesenjangan sosial terhadap perempuan. Nah itu dimunculkan dulu dengan diskusi-diskusi kritis setiap pertemuan kelompok. Nah setelah itu baru kita mengidentifikasi apa sih kebutuhannya. Oh butuh ini ada perempuan-perempuan potensial yang kita lihat di kelompok. Nah itu kita lakukan peningkatan kapasitas. Dan nggak melulu bahwa itu dipilih gitu, enggak. Tapi bagaimana dia punya kesadaran, oh ya Bu, di desa kami ini ada sesuatu yang belum muncul ketika kami butuh misalnya air bersih, misalnya seperti itu. Berarti kan sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan yang tahu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita dapatnya air bersih di sini? Ibu-ibu harus ngomong dong di musyawarah desa, musyawarah desa, usulkan gitu. Nah, itu yang menuju kayak gitu seperti apa gitu. Nah, di situ kita melakukan peningkatan kapasitas bagaimana bicara di forum, mengusulkan, kemudian memprioritaskan bagaimana berargumentasi ini prioritas bagi kami perempuan dan anak misalnya seperti itu. Oke, berarti memang mereka mendapatkan pembekalan juga ya dari PPS. Membangun kesadaran dulu sih. Membangun kesadaran dulu. Setelah itu mereka baru mendapat pembekalan. Karena kalau mereka tidak sadar, kenapa mereka harus bergabung atau aktif di organisasi ini, mereka nggak akan nggak akan tahu tujuannya ya. Oke, Mbak Santi, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, bagaimana kepemimpinan perempuan saat ini dalam dampingan PPSW? Barangkali ini lebih ke banyak persoalan nggak ketika mereka yang menjadi pemimpin gitu. Nah, kita itu kalau terkait dengan kepemimpinan perempuan itu bukan langsung sekonyong-konyong dia menjadi pemimpin. Itu yang kita tanamkan bahwa kita harus memimpin diri sendiri dulu. Ibaratnya ketika kita punya kesadaran untuk melakukan perubahan, terjadinya ketidakadilan misalnya di sekitar kita gitu kan, adanya perempuan korban kekerasan, adanya terlibatan perempuan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan, bahwa itu masyarakat itu juga ada perempuannya di desa itu gitu kan. Oh ternyata butuh ada satu hal yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak tapi nggak muncul nih, bagaimana cara itu kan terkait dengan kesadaran juga. Nah jadi kita juga punya program atau kegiatan namanya Akademi Pendidikan Akademi Paradikta Indonesia. Nah kita sendiri di Riau itu kerjasama dengan teman-teman di nasional PEKA dan API-nya. Kemudian kita di Riau sendiri juga sudah menginisiasi dalam sekolah perempuan namanya Bijak Puan, dan sudah kita buat dalam bentuk modul, kemudian kita modifikasi lah gitu bagaimana, karena di Riau juga kan perempuan-perempuan ada yang tinggal di hutan, di pinggir hutan, bagaimana mempertahankan diri, beradaptasi misalnya dengan perubahan iklim bisa seperti itu. Nah kita kemarin juga kayak di Pelalawan ya, kelompok yang kita dampingi, dan kita membuat sebuah kelas terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan, bagaimana perempuan jadi pemimpin bagi dirinya, kemudian menjadi pemimpin di dalam keluarga dalam artian dia terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga, juga menjadi pemimpin di lingkungannya, bagaimana melakukan perubahan atau sebagai pembaharu di komunitasnya. Nah itu yang kita munculkan, sehingga
ini sekarang, tapi dari dulu sebenarnya udah kita munculkan dalam peningkatan kapasitas yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan di komunitas, sehingga dari dulu tuh sudah muncul bibit-bibit pemimpin sebenarnya. Ketika mereka sudah berani misalnya mencalon sebagai ketua RT atau sekretaris RT atau bicara bahkan di forum, kita menganggap itu suatu keberhasilan bahwa ini berhasil nih, kita sudah bersama teman-teman di basis sudah menciptakan pemimpin di basis gitu, sehingga keberhasilan yang sekarang kita lihat di teman-teman di basis itu bahkan ada yang kayak di Rohil mencalon sebagai calon legislatif, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala desa di Kampar, walaupun akhirnya tetap belum bisa ya, bukan gagal tapi belum sampai gitu, belum berhasil, tapi kita terus mendorong gitu bagaimana mereka harus bisa bersaing atau ikut serta dalam kancah-kancah perpolitikan terkait dengan kepemimpinan di ranah publik tadi. Oke. Kalau boleh kita tahu nih, mengenai organisasi PPSW sendiri, pernah mendata nggak sih jumlah keikutsertaan perempuan dalam kegiatan PPSW gitu? Apakah ada pertumbuhan 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir gitu? Karena ini kan kita juga mulai melihat bahwa perempuan ternyata sangat penting untuk berada atau bergabung dalam sebuah organisasi. Kita tahan dulu ya. Kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang kita dalam Puan di Bumi. Sahabat Green, jangan kemana-mana, terus bersama kami di program ini. Ya. Masih bersama saya Sari Indriati dan bersama kedua narasumber kita di Puan di Bumi kali ini. Kita lanjut ke Mbak Santi lagi. Pertanyaan berikutnya ya. Buka contekan dulu ini ya. Rasa-rasa di interview. Oke, Mbak Santi, apa yang menjadi tantangan dan peluang perempuan untuk menjadi pemimpin di tingkat wilayah dampingan PPSW saat ini? Kalau yang menjadi tantangan yang benar-benar kita rasakan itu kesadaran dari perempuan itu sendiri. Kayak apa ya? Kayak tadi pengalaman bagaimana umum gitu kan, atau di paling kecil pemilihan kepala desa atau duduk di ranah publiknya tingkat desa gitu kan, tantangannya adalah perempuan itu masih belum percaya diri, belum mampu, padahal dia punya potensi gitu kan. Nah itu juga menjadi tantangan, belum apa-apa udah mundur, udah keder duluan gitu. Ya nanti juga gini Bu, nah, jadi kayak gitu. Nah itu menjadi tantangan bagaimana menciptakan atau membangkitkan, memotivasi perempuan mulai dari akar rumput sampai nanti dia bisa bertarung di tingkat level lebih tinggi gitu kan. Nah itu tantangan. Padahal peluangnya besar ya kan? Misalnya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemilihan itu kan kita dapat undang-undang yang 30% perempuan gitu kan. Betul. Tapi kita juga berharap itu bukan sebagai hadiah gitu, tapi juga tadi yang disampaikan Kak aku ini kan ya lihatlah kualitasnya gitu ya. Jadi kita itu yang perlu kita tingkatkan bagi perempuan-perempuan di basis, bagaimana dia memunculkan dirinya sebagai pemimpin di lingkungannya, misalnya seperti itu. Sementara kalau peluang banyak gitu, peluang banyak, dan apalagi sekarang juga sudah terbangun perspektif ya bagaimana harus beberapa sudah terbangun perspektif bagaimana harus ada keterlibatan perempuan, kemudian bagaimana juga harus ada perempuan juga, tapi perspektif ini kadang-kadang disalah kaprahkan gitu, maksudnya gini, sebagai apa ya, ikut dihitung gitu loh, ikut dihitung, kemudian bagaimana oh ada nggak perempuannya, ada gitu, tapi sebenarnya itu hanya pelepasannya ya, pala pestanya kata orang Minang gitu kan, ada perempuannya udah gitu. Nah itu juga peluang ada, tapi ketika sampai untuk merangkul peluang itu tidak benar-benar gitu. Sehingga kita butuh, itu lagi butuh kekuatan kolektif untuk mengadvokasi ini bahwa undang-undang ini benar-benar terlaksana dan terselenggara secara fair gitu. Dan gimana sih teman-teman di daerah, misalnya di desa, itu kan dia tidak terlalu punya kekuatan. Nah kekuatan kolektif tadi lah kita bangun mulai dari tingkat kelompok, tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, sebenarnya itu mendorong bagaimana perempuan muncul di ranah-ranah publik. Oke.
kalau kita sesuaikan dengan tema kita sore hari ini, bagaimana gagasan Sahabat Puan di Riau menuju Pilkada 2024. Nah, ada tidak langkah yang dilakukan oleh PPSW sendiri untuk menyuarakan kelak pemimpin daerah di Provinsi Riau itu seperti apa? Gitu. Ya, kita konsisten di basis juga sudah kita bangun pilihlah perempuan yang punya kualitas dan perspektif perempuan gitu kan. Nah, jadi kalau apa itu memang udah jadi apa ya slogan kita perempuan pilih perempuan gitu, mulai dari pemilu gitu kan. Nah, itu juga kita bekalin juga bagaimana menjadi pemilih perempuan sebagai pemilih cerdas dan bermartabat ya. Jadi apapun kondisinya, ya lihat dia punya program kerja atau enggak, apa sih yang udah dilakukannya, setidaknya kita sebagai perempuan pemilih yang cerdas itu melihat, oh ini yang bakal kita pilih itu orangnya seperti apa. Di basis itu kita mendiskusikan. Iya, bagaimana kita perempuan yang akan dicalonkan itu tidak memenuhi syarat. Makanya pemilih perempuan yang cerdas dan bermartabat. Artinya boleh Kalau udah nggak ada calon yang lain ya. Atau calon perempuannya itu kita lihat, oh ini dia, jadi kita memang apa ya, bersama-sama teman-teman di basis, perempuan-perempuan potensial di basis mendiskusikan, oh ini apa sih ininya yang sudah dilakukan ya, program kerjanya seperti apa sih, pro dengan perempuan dan anak atau tidak gitu. Selama ini dia bersuara nggak tentang kepentingan dan kebutuhan perempuan. Tapi bagaimana kalau calonnya tetap laki-laki tapi dia memperjuangkan suara perempuan? Ya kalau tidak ada calon perempuan dan yang muncul ke permukaan adalah laki-laki dan punya perspektif, pastinya itu udah yang kedua ya. Yang pertama tetap perempuan, pilih perempuan. Oke. Kita ke Sis Kuni lagi nih. Aduh, mau manggil Mbak tak enak ya kan? Oke, dalam budaya Melayu apa saja faktor yang membuat dan atau yang memberikan ruang bagi perempuan di Melayu ya? Iya, bagi perempuan itu bisa jadi pemimpin ya, dia jadi pemimpin. Ya sebenarnya kehidupan sosial itu kan berubah ya. Mungkin kalau dulu itu sangat sulit kita temukan kan. Tapi kalau sekarang sebetulnya itu tidak lagi menjadi hambatan seperti yang kita ceritakan tadi Kak Sari. Jadi tergantung bagaimana kita melihat peluang itu, melihat peluang itu bukan hanya dari diri kita sendiri nih. Tiba-tiba saya mau juga saya perempuan ini, saya akan memperjuangkan perempuan gitu. Tapi ada hukum-hukum sosial itu tidak hanya di Melayu sih sebetulnya ya kan, secara umum kadang-kadang justru perempuan itu tidak percaya dengan perempuan. Ya kan, jadi sebetulnya siapa sih kalau kita lihat ya jumlah pemilih mana yang paling banyak perempuan tuh? Selain bonus demografi ya, setelah itu kan perempuan, baru laki-laki gitu kan. Tapi yang jumlah yang akan dipilihnya sedikit ya. Jumlah yang akan dipilih kan sedikit ya. Seharusnya kalau perempuannya kompak itu kan duduk toh. Iya. Berhasil kan? Seharusnya kan begitu. Tapi ada nggak curhat kan Bu? Ini nggak curhat, tapi ini fakta. Mungkin kakak-kakak juga bisa merasakan itu sih. Maksudnya kadang saya ingin mengatakan siapa sih kadang-kadang yang dalam tanda kutip kalau bahasa kasarnya itu mematahkan perempuan itu kadang-kadang perempuan sendiri justru kadang laki-laki mendukung kita gitu. Tapi sejauh mana sih kita percaya sama laki-laki ya kan gitu kan, tapi seharusnya kan tetap ayo perempuan, benar perempuan memilih perempuan, kesempatan itu ada di Melayu, ada di mana-mana saja, tapi culture kita itu masih berlaku seperti itu Kak. Jadi masih belum percaya kalau perempuan itu bisa lah. Perempuan itu belum bisa lah, walaupun dia tahu perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki itu. Tahu gitu. Pertama dia udah enggak lah itu gayanya aja tuh kayak begitu. Udahlah, ada yang sirik, nggak usah lah, ada yang apalah, dia nggak boleh maju lah, kita sama-sama perempuan, macam-macam kejadiannya. Nah ini peristiwa-peristiwa seperti ini yang harus kita pelajari bersama.
untuk perempuan, dari perempuan, untuk perempuan. Kalau itu sebetulnya ketemu simpulnya, itu sebenarnya selesai sih. Ya, tapi kadang begini juga, mungkin ada semacam traumatik ya, ketika perempuan memilih perempuan, atau benar perempuan yang dipilih itu benar-benar akan memperjuangkan perempuan, iya kan? Mungkin kadang tidak juga. Jadi mungkin ada kasus-kasus traumatik yang menjadikan sistem itu masih seperti itu, kakak. Dan memang ini perlu perjuangan yang lebih kuat lagi, perlu kerja yang lebih keras lagi. Go saja. Orang mau bilang, oh, enggak, itu enggak usah, go saja. Kalau kita percaya dengan potensi kita dan kita yakin apa yang kita perjuangkan, jalan aja gitu. Kalau menurut aku. Oke, sama tadi pertanyaannya dengan Mbak Santi yang dari lembaga PPSW ya. Kita kan sebentar lagi mau Pilkada 2024. Yes. Nah, barangkali apa strategi Mbak Kuni agar sosok yang akan memimpin kita baik di kota, di kabupaten atau di provinsi nanti adalah pemimpin yang benar-benar bisa kita titipkan suara-suara kita perempuan maupun masa depan kita semua perempuan ini. Ada strategi nggak untuk mempersiapkan siapa yang layak gitu? Jadi maksudnya siapanya perempuan? Bebas. Ya, harus ya. Iya. Bisa perempuan atau bisa laki-laki gitu ya. Jadi sama aja ya. Tapi yang akan memperjuangkan hak perempuan. Nah, kalau sekarang kan kita bicara sebenarnya bonus demografi ya. Bahwa tahun 45 itu kita ini akan dipenuhi oleh kaum muda dan perempuan. Sangat banyak lagi. Terus mereka mau kita kemanakan? Nah, basicnya situ dulu. Kemudian kita mencari peluang, melihat karena banyaknya bonus demografi, kita juga harus melihat bahwa anak-anak muda sekarang itu juga berpotensi besar. Contoh ya, ketika pemilu sebelumnya itu nggak bisa kita pungkiri, ya kan? 01, 02 misalnya kita sudah kelihatan siapa pemilihnya, ini anak muda semua pemilihnya. Ini orang tua sudah kelihatan. Pemilu 2024 kemarin itu menunjukkan sangat besarnya perempuan besarnya kaum muda menentukan pemilih. Nah, gitu. Jadi yang harus kita persiapkan adalah memang sosok yang dia memahami seperti apa kondisi sekarang kaum muda, perempuan dan kaum tuanya. Kemudian hak-hak mereka, menempatkan mereka itu di posisi yang benar gitu ya. Kalau soal persiapan memang harus kita siapkan bareng-bareng. Siapkan bareng-bareng itu untuk siapa? Ya untuk perempuan, kemudian untuk yang bonus demografi gitu. Nah, apakah yang kita siapkan itu perempuan? Boleh dong kita siapin perempuan. Ya, perempuannya yang mana? Sudah kelihatan nggak calon wali kota Pekanbaru yang perempuan? Wah, ini belak-belakan aja ya. Yang mana? Gubernur. Gubernur perempuan. Yang mana? Ada nggak bayangannya? Dan pernah ada sejarah tidak di Ada kota sejarah kita nggak di kota dipimpin perempuan? perempuan Ada ya, sejarah nggak di Riau dipimpin gubernurnya perempuan? Belum ada kan? Mungkin kita akan menciptakan sejarah. Bukan mungkin. Tapi yang harus ini kita persiapkan. Sosoknya seperti apa? Apakah yang saya bilang tadi tidak boleh miskin itu aja kita dorong-dorong, ya kan? Bisa jadi kan? Tapi kita nggak mau ditipu gitu, ditipu dalam tanda petik. Artinya memang benar-benar sosok yang siap, dia ke atas dia bisa melihat, ke bawah dia bisa memandang, ke samping kanan kiri dia bisa menoleh di mana posisi dia berada. Merangkul semua rakyat ini kan tidak mudah. Laki-laki aja susah, apalagi kita menyiapkan perempuan. Tapi itu harus bisa gitu. Persiapkan ya. Tapi kalau Kak Satu cocok juga ya. Masya Allah, Upi. Baik, mungkin teman-teman punya tips tersendiri nggak bagaimana perempuan hadir di ranah publik ini? Karena tidak semua yang mungkin siap ya hadir di ranah publik. Nah, teman-teman kan adalah perempuan-perempuan yang selalu hadir gitu. Mungkin punya tips atau kiat tersendiri untuk tetap bisa eksis di ranah publik. Silakan dari Mbak Santi juga. Boleh. Pastinya selalu terlibat ya dalam setiap proses. Nah, itu yang kita dorong juga mulai dari tingkat basis sampai ke teman-teman yang di tingkat lebih atasnya gitu kan. Bagaimana kita harus mendorong kesadaran perempuan harus terlibat dalam setiap proses pembangunan, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan pemantauan dalam pembangunan, semuanya dalam segala proses gitu. Nah, itu sih, dan ketika kita sudah terlibat pasti akan terlihat gitu.
Nah, ketika sudah terlihat atau muncul, itu pasti diperhatikan, oh ini gitu. Jadi itu strategi sebenarnya. Bisa juga dibilang tips, ya kita harus terlibat gitu. Dan berbuatlah, berbuat mulai dari kecil aja. Dan itu menjadi modal dasar ya tadi seperti Kak ini sampaikan, Kak cukup dengan hadir aja gitu, tapi juga harus ada berbuat juga. Kemudian tapi sebenarnya kalau yang terkait dengan yang harus ada apa kekuatan ekonominya itu, nah itu harus kita bangun juga gitu. Bagaimana, dan itu memang butuh waktu dan proses ya. Tadi yang kami bilang bahwa kekuatan kolektif perempuan itu bukan hanya soal mendukung dan mendorong, tapi juga harus membangun kekuatan ekonomi bersama. Bagaimana cita-citanya PPSW juga seperti itu, kolektif perempuan mendukung perempuan yang potensial untuk maju sebagai pemimpin dan mendukung juga secara materi. Oke, dari sistemnya, iya ya. Bagaimana harus selalu eksis ya? Mbak ini tanya luar biasa, kayaknya kita eksis terus. Hadir di mana-mana gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, apa yang pertama harus aktif sih. Seperti yang dibilang Kak Santi. Aktif itu artinya kita harus cerdas juga. Kita harus berkualitas juga. Kita pandai menempatkan diri. Eksis selalu hadir, menguasai forum. Kalau kita ibaratnya di panggung, kita tidak boleh siapapun menoleh ke yang lain kecuali kita. Saking egoisnya. Luar biasa. Gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi public speakingnya, Powerful ya, powerful. powerful. Public speakingnya, pemikirannya. Nah, ini kan soal pemikiran. Pemikiran kita hebat ngomong, tapi pemikiran kita lemah. Bagaimana orang mau ikut kita? Atau sebaliknya, pemikiran kita kuat, tapi kita nggak berani ngomong gitu. Iya. Itu kan juga aktif, kemudian kreatif. Kreatif ini tidak ada duanya. Kreatif ini sangat mahal. Orang punya uang banyak, kalau dia tidak kreatif nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dia punya sedikit, begitu dia kreatif itu akan bisa menjadi emas. Kemudian selanjutnya kalau menurut saya sih inovatif ya. Kita harus menjadi perempuan yang menginovasi, menghadirkan hal-hal baru. Hadir dengan membawa hal-hal baru dengan tidak melupakan hal-hal lama. Hal-hal tradisi gitu ya. Mungkin karena saya kembalinya ke budaya ya, supaya kita tidak lupa dari mana kita bermula, akar kita tuh di mana gitu ya. Akar kita tuh ada turun mandi, cemah rantau, apa namanya, batimang, melala, semuanya kita paham. Tapi kita inovasikan menjadi sesuatu sehingga juga bisa diterima anak-anak muda. Ada kebaruan-kebaruan juga yang Iya, kemudian yang terakhir itu harus inspiratif kakak. Jadi aktif, kreatif, inovatif, inspiratif. Jadi kalau kita sudah menginspirasi banyak orang, yaitu tadi orang pasti melihatnya kita, oh, iya, udah gitu aja. Aja yang membungkam orang itu bukan orang lain, tapi adalah kekuatan powerful dari diri kita. baik. Mungkin saya boleh nambahin, tambah satu lagi menguasai teknologi. Dua boleh sih. Teknologi, ada teknologi ya, dan harus ya jangan sekarang sampai ya. perempuan itu nggak melek teknologi, Iya. karena Dia cerdas pengetahuan. Udah update ya. kudet ya, jangan Kudet, jangan kudet, baik. Ya, karena Baik. segala cara untuk tadi mengupgrade misalnya Yes. tentang pengetahuan apa segala itu penguasaan teknologi. Jadi ya mulailah dari sekarang, mungkin yang biasa menggunakan HP untuk media sosial atau apa, tapi jadikan itu sebagai sumber pengetahuan yang bisa mengembangkan diri seperti disampaikan Kak Buni tadi, untuk sebagai inovasi, menciptakan kreativitas yang baru misalnya. Ya. Baik. Sebelum kita berakhir, Puan di Bumi mungkin masih ada nih pengen lagi teman-teman untuk menyampaikan apa sih harapannya untuk pemimpin kita ke depan gitu ya. Kita kan sebentar lagi nih mau pilkada. Iya. Apa dari teman-teman tentunya ini penting dan kita berharap ini menjadi catatan mereka juga kelak. Jadi sebelum mereka memberanikan diri untuk tampil sebagai apa kontestan ya. Pilkada 2024 mereka juga mendengar suara kita. Silakan dari Kak Buni dulu. Oke, apa ya? Kalau aku sih UNESCO sudah menetapkan bahwa budaya menjadi tiang dasar pembangunan sebuah bangsa. Jadi, wahai Bapak calon gubernur, gitu ya, Bapak calon wali kota, mari kita kembali, ibu, Bapak ibu calon ya, mari kita kembali ke akal budi, ke asal budaya kita. Kemudian yang kedua, dunia kita sudah mulai jauh dari teduh, sudah mulai jauh dari sempurna. Maka hal yang paling penting kedua adalah perhatikanlah lingkungan di sekitar Bapak. Hutan, persoalan sampah, pohon, global warming,
dan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan. Itu aja sih, dua, budaya sama lingkungan aja tuh Pak. Saya pilih tuh kalau ada wali kota gubernur yang memperhatikan gue itu, saya pilih itu. Tapi belum kelihatan sih. Kelihatan ya. Nanti kita goda di iya. topik lain ya. Nah, Oke, iya. lanjut Mas Santi. Oh ya, kalau saya lebih ke ini sih, lebih ayo muncul calon perempuan. Yes. Siapapun itu kita yakin pasti ada, dan strateginya dekatilah basis gitu. Banyak kok perempuan yang masih komitmen untuk mendukung dan memilih perempuan, tapi lihatkan dulu apa yang bisa dilakukan, yang pastinya punya perspektif perempuan dan anak terutama, kemudian juga bagaimana membangun perempuan itu jadi tidak hanya ketika sudah duduk saja susah ditemuin, tapi ketika mau berkampanye saja baru mau Baru ditemuin. dia Jadi teruslah berkomunikasi dengan kami para perempuan yang ada di basis, kemudian datangilah Iya. dan banyak sebenarnya perempuan PPS saya jamin di 5 kabupaten kota itu perempuan semuanya yang kita iniin mendukung perempuan. Yang pastinya perempuan yang punya potensi ya dan punya perspektif perempuan. Jadi kita sudah kelihatan ya yang calon perempuan di beberapa daerah ya. Iya, Mulai muncul ya. jadi kayaknya kita harus Kita dorong terus. sama-sama menggodok bagaimana membuat timeline. Tadi kan saya jadi terusik yang disampaikan Kak ini tadi. Dulu masa sebelum kemerdekaan ada Raja Ageng Kartini. Jadi kita kayaknya perlu membuat sebuah kayak timeline Delegasi, teleskop timeline bagaimana sih timeline. kepemimpinan perempuan di Riau, sehingga kita bisa mengidentifikasi kayak sekarang nih banyak nih bagaimana kita mengumpulkan menjadi satu kekuatan yang kolektif dan kita bisa mendorong salah satu yang punya potensi lebih dan bisa menjadi pemimpin. Dan akhirnya sahabat Green, gak terasa kita sampai di penghujung dialog kita Puan di Bumi hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman. Ada Herlia Santi, Direktur PPSW, dan juga ada Kuni Mas Rohati, Presiden Penyair Indonesia, aktivis lingkungan juga ya. Lupa tadi nyebutin aktivis lingkungan. Terima kasih sudah hadir ke studio Green Radio Line. Dan program Puan di Bumi adalah kerjasama Green Radio Line bersama sahabat Puan. Kita akan ketemu di lain waktu. Akhirnya saya Sari Indriati pamit. Terima kasih. Selamat sore. Time for connection. Your air on glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.